Assalamualaikum anak-anak hebat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, misalnya roda kendaraan, jam dinding, uang logam, dan wahana kinsiria. Bahkan salah satu simbol kebanggaan kota Jakarta adalah Tugu Selamat Datang. Tugu ini terletak di pusat sebuah kolam air mancur yang dikenal sebagai Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Bundaran HI seringkali menjadi tempat pusat kegiatan warga Jakarta dan sekitarnya. Bundaran HI berbentuk lingkaran. Lalu, apakah lingkaran itu? Apa ciri-ciri lingkaran? Untuk lebih jelasnya, ayo pelajari terlebih dahulu materi pada bab ini. Kompetensi dasar pada bab ini yang pertama, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang lingkaran, pada kesempatan kali ini kita belajar terlebih dahulu bagian-bagian lingkaran. Apa saja bagian-bagian lingkaran tersebut? Yang pertama ada titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat yaitu titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Kemudian, yang kedua ada diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan dengan huruf D. Pada lingkaran pertama, titik pusat lingkaran berada di huruf O. Kemudian, pada lingkaran yang kedua, titik pusat lingkaran berada di huruf C, titik C. Nah, garis EF merupakan diameter lingkaran. Berikutnya adalah jari-jari. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari ditulis dengan huruf R. Panjang jari-jari merupakan setengah dari panjang diameter. Ketika tadi diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Anggaplah ini titik pusat, kemudian garis lurus yang ditarik yang menghubungkan dua titik pada lingkaran antara titik A sampai dengan titik B dan melalui titik pusat. Nah, ini merupakan diameter. Ketika hanya titik A sampai dengan titik O saja, maka ini merupakan jari-jari. Kemudian dari titik B sampai dengan titik O atau garis BO itu merupakan jari-jari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jari-jari merupakan setengah dari diameter. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Akan tetapi, jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Pada gambar tersebut, garis lengkung AB yang merah ini merupakan busur kecil lingkaran, sedangkan
Garis yang putus-putus AB yang menghubungkan dari titik A sampai titik B adalah busur besar lingkaran. Unsur selanjutnya adalah tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar di samping, garis lurus yang menghubungkan antara titik A sampai dengan titik B itu dinamakan tali busur. Unsur selanjutnya adalah juring. Juring merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Pada gambar lingkaran di samping, yang dinamakan juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari AO atau garis AO, kemudian garis BO, kemudian garis lengkung atau busur AB. Nah, ini dinamakan juring. Jadi, daerah yang diarsir ini dinamakan juring kecil, sedangkan daerah ini yang kita arsir dengan warna kuning ini merupakan juring besar. Selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar di samping, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Ingat, tali busur adalah yang lengkung, kemudian tali busur adalah yang lurus. Jadi, tembereng kecil kita arsir dengan warna merah. Nah, ini merupakan busur kecil, daerah yang dibatasi oleh tali busur AB, ini tali busurnya, kemudian dan busur AB. Nah, lalu sisanya apa? Sisanya juga sama, dia namanya tembereng juga. Jadi ini tembereng kecil, ini tembereng besar. Tembereng besar berarti daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur AB atau garis lengkung ini yang kita tarik dari titik A sampai titik B dan tali busur AB atau garis lurus yang kita tarik dari titik A sampai titik B ini. Jadi yang ini merupakan tembereng besar. Unsur yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar tersebut, titik pusat lingkaran ditunjukkan dengan huruf O. Kemudian, tali busur lingkaran tersebut ditunjukkan dengan garis AB. Nah, apotema di sini adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut tegak lurus, artinya membentuk sudut siku-siku. Sehingga garis OD disebut dengan apotema. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi ada 8 unsur
yang ada dalam lingkaran, atau ada 8 bagian yang ada dalam lingkaran. Ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, kemudian ada busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Untuk lebih jelasnya, silakan bisa kalian sambil membuka buku matematika hijau karya Rika Setianingsih pada halaman 57. Untuk mengecek kepahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian bisa mengerjakan soal yang tertera pada video ini. Soal nomor 1, 2, 3, 4, sampai dengan soal nomor 5. Kemudian untuk jawaban silahkan bisa kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.